Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadil Putra dengan NPM 2578279. Saya dari kelas 2C. Saya di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman jaringan 1 yaitu UTS. Oke, kita langsung aja ke soalnya sini. Oke, pertama di sini kita suruh membuat video. Jadi itu ada komponen wajib videonya, yaitu bagian A demonstrasi validasi di teknis. Oke, siswa menjalankan demo langsung terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Bestpress, dan Python Essential 2. Diimplementasikan secara konkret untuk membangun simulator logika tersebut. Oke. Lalu bagian B, refleksi tantangan. Pada bagian ini siswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya, pertama, memikirkan materi yang saling mengubah cara pandang paling efektif dan pemrograman yang menjelaskan kegunaan dalam tugas ini. Kedua, ungkapan materi yang menantang paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Tiga, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Oke. Oke, di sini saya akan bahas bagian A dulu ya. Pertama, kita harus menjelaskan berbagai konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Bestpress, dan Python Essential 2. Oke. Saya di sini langsung aja ya. Pertama, di minggu pertama saya mempelajari yaitu GitHub ya, Git dan GitHub ya. Oke, kita lihat sini. Ini adalah pengenalan Git dan GitHub. Pada minggu pertama saya mempelajari Git dan GitHub. Di sini ada cara menginstal GitHub gitu. Saya mencari menginstal GitHub, lalu version control system, VCS, lalu apa introduksi to Git, cara apa mengimplementasikan GitHub gitu, membuat repository di sini. Nah, saya juga disuruh di sini ada tata cara instalasi dan konfigurasi awal GitHub, kayak membuat email, menambahkan email, langsung itu membuat tag. Nah, di sini ada git init, membuat repository, lalu di sini juga kita disuruh buat repository ya seperti tadi. Nah, di sini kayak gini, lalu membuat git tag, git commit, seperti itulah. Oke, lalu pada minggu kedua kita lihat di sini. Maaf nge-lag ini. Oke. Oke, pada minggu kedua saya mempelajari Gen of Python ya. Kita lihat the Gen of Python. Oke, di sini pada minggu kedua ini belajar Gen of Python ini adalah peraturan-peraturan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu ada PEP 1, PEP 8, PEP 20, dan PEP 257. Misalnya PEP 1 itu PEP yang purpose language. Lalu saya juga mempelajari PEP 8, yaitu kayak posisi dalam penulisan kode Python, seperti itu. Misalnya spasi berapa, lalu docstring, cara mengimplementasikan docstring, misal masuk itu apa error yang
mempelajari error yang disebabkan oleh penulisan kita dan kerapian kode seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kita selanjutnya pada minggu ketiga ini kalau nggak salah ini udah masuk ke project, mini project ya, masuk ke mini project kalau nggak salah. Iya. Ya, di sini udah masuk ke mini project. Oke, pertama kalau nggak salah ini lab ketiga. Lab ketiga itu di sini. Nah, nih. Lab 03. Kita buka. Nah, di sini nih kita dikasih tugas ya untuk membuat struktur directory di package, yaitu package Python dengan nama sensor ops. Langsung itu kita langsung aja lihat aja ya kodenya di sini. Kita buka dulu GitHub kita. Kita buka GitHub-nya. Wah, ngelak. Oke, kita masuk ke sini. Ini ada 6 tab. Oke, kita download ya ini teksnya. Ini nggak salah. Kita download di sini. Kita S. Sini. Oke, extract. Oke, kita jalankan dulu kodenya di sini. Oke, sudah masuk ya. Nah, di lab 03 ini pertama itu kita disuruh buat struktur directory ya. Di sini ada main dan dalam. Oke. Di sini main.py, lalu ada nama file yang bernama sensor ops, di dalamnya ada generator.py. Oke. Pertama di sini nih kita disuruh membuat menu gitu. Menunya di sini nih ada baca sensor suhu, baca kelengkapan dan keluar. Oke. Lalu di sini adalah program utamanya ya, yang akan menampilkan header, menampilkan menu secara berulang, menerima input dari pengguna, memproses pilihan, membaca dan menampilkan suhu, misalnya membaca dan menampilkan kelembapan, dan menghentikan program, menampilkan hasil dalam bentuk tabel menggunakan tabulet. Oke. Lalu di sini ada exception, jika terjadi kesalahan fatal menjadi sensor opsional tergantung gitu. Oke. Pertama sini ada while true. Dia akan mengambil menu, lalu kita disuruh menginputkan pilihan menu 1, 2, 3 seperti tadi. Langsung di sini misal kita memilih 1, dia akan menggenerate suhu dan akan menampilkan tabel suhu, sampaikan suhu dan hasil pembacaan suhu.
yang dalamnya ada parameter dan nilai suhu tersebut. Lalu kedua, dia akan menggenerate kelembapan, generate humidity, dan akan memunculkan tabel juga, tabel misalkan tabel nilai kelembapannya. Sini yang di sini ada parameter dan nilainya. Oke. Jika kita memilih 3, program akan berhenti seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut minggu keempat. Saya lupa soalnya ini. Bentar kita lihat aja di sini. Ngelak ya. Nah, ini ada minggu keempat nih, kalau salah saya nyimpan soal ya. Oke, pada minggu keempat ini kita disuruh simpan list implementasi dan riwayat di dalam file modul utama. Oh iya, maaf. Tadi yang di minggu ketiga ini belum saya jalankan. Coba kita jalankan ya. Pada minggu ketiga ini saya jalankan. Kita jalanin di sini. Bentar, menolak. Kita jalankan langsung aja dari sini. Jalankan aja di sini. Ya, program di sini. Oke, pertama itu main. Oh ya. Oke. Main 25782079 seperti jalan. Oke, jalan. Nah, seperti tadi dia akan menambahkan header berupa nama dan npm. Lalu di sini kita bisa milih satu, kita enter. Dia akan menghasilkan parameter dan nilai secara random, akan menghasilkan tabelnya. Di sini ada suhu 38,54 derajat gitu. Misalkan kita membaca kelembapan, kita ketik 2. Nah, di sini juga menampilkan tabel kelembapannya, ada parameter dan nilai kelembapan berapa persen, 38,49%. Misalkan 3, program akan berhenti. Oke, program selesai dan terima kasih. Ini ada di minggu ke-3. Lalu kita lihat tadi itu minggu ke-4-nya. Oke, minggu keempat ini kita disuruh membuat variabel bernama register node dan sensor logs. Lalu kita modifikasi juga menjadi 5 pilihan. Tadi kan 3, ini 5 pilihan. Coba kita download lagi aja ya. Kita download lagi ini ya, kodenya di lab 4. Di lab 4. Dulu. Oke. Masuk. Lalu di sini kita buka foldernya. Salah.
bagian main.py kita lihat di sini. Oke, di bagian sini kita disuruh menambahkan variabel nama register node sensor lock. Dalamnya sama seperti tadi, tetapi kita di sini disuruh menambahkan menunya, yaitu tambahkan node sensor baru. Lalu kedua, membaca suhu seperti tadi, membaca sensor kelembapan, dan bisa menampilkan riwayat pembacaan sensor. Lalu program bisa dihentikan. Lalu di sini juga logikanya kita tambahkan ya. Pertama di sini ada choose node, register node. Jadi user memilih node dari daftar string nama node jika valid, non jika tidak valid. Jadi misal user masukkan node nih, tapi node-nya salah atau tidak terdaftar, sistem akan menolak gitu. Misal user mau milih 2 gitu, langsung menampilkan suhu, tapi kita tidak tidak menginputkan node terlebih dahulu, milih 1, dia akan menolak gitu. Yang akan menampilkan sistem menolak, belum ada node yang terdaftar. Jika kita sudah menginputkan node di nomor 1 itu, maka sistem akan menampilkan nama node ya, kita masukkan lagi nama node-nya, baru bisa menampilkan suhunya gitu, bisa membaca suhu. Seperti di sini nih, misalkan tadi nih, jika saat kita memilih 1, user akan memasukkan nama node, bebas nama node-nya. Lalu yang kedua tadi langsung masukkan suhu. Tapi jika user langsung memilih nomor 2, nah sistem akan menolak gitu. Oke. Insyaallah seperti yang seperti sisanya seperti itu. Lalu di sini di sensor off, di generator.py. Nah, di sini perubahannya cuman ini ya. Di sini ada definisi generator temperatur. Nah, di sini adalah pengaturan temperaturnya. Sama seperti lab 3 tadi. Maaf tadi saya lupa saya jelaskan. Ya. Dia akan sistem akan mensimulasikan error 20%. Dia akan random jika dia akan merandom nilai suhunya tersebut. Lalu jika dan ada peluang error itu sekitar 20%, kurang lebih 20%. Nah, berhasilnya sekitar 20 sampai 40%. Begitu juga kelembapan temperaturnya. Itu peluang errornya itu 20%. Oke. Dan nilai randomnya itu dari 30 sampai 90%, seperti itu. Oke, seperti itu aja di 4. Lalu kita ke lab 5 lah. Langsung aja ya sini. Lab 5. Lab 5 kita ekstrak. Oh iya, saya lupa mendemonstrasikan lab 4 nya tadi. Maaf, ini sabar dulu, sedang ngelak.
apa ini? Mohon maaf, error ini. Oke, coba kita buka lagi tadi yang lab 4 ya. Kita belum main lab 4-nya di sini. Kita ada ini main 2578. Oke. Ini kenapa ada 2 di tempat ini? Oke lah. Pertama kita langsung aja kita masukkan misalnya nih. Pertama kita masukkan nama notes. Misalkan rumah. Oke, nama note rumah telah ditambahkan. Lalu kita tambahin 2. Oke, kita ketik rumah. Sensor error. Nah, ini sensor membaca error 20%. Coba kita ketik lagi 2 rumah. Oke, tuh tidak error. Ini hasilnya yang berhasil. Langsung ketiga rumah. Nah, di sini muncul kelembapan berhasil. Lalu 4 untuk melihat riwayat. Udah membaca yang pertama kita pas generate suhu rumah error 1, suhu berhasil 37. Coba lalu kita keluar buktikan. Nah, bagaimana jika yang tadi bagaimana jika program kalau node-nya tidak ditambahkan terlebih dulu, langsung kita 2. Oke, nah sistem akan menolak belum ada node sensor yang terdaftar seperti itu. Oke, cukup sekian ya. Oke, kita lanjut ke lab 5. Belum kita jelaskan. Nah, di sini ada main.py ya. Kita buka dulu folder ininya lab 5 di sini. Soalnya di sini yaitu soalnya mengenai OOP, Object Oriented Programming. Pada sini repertori instruksi pada aplikasi simulator Anda dapat paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman berbasis objek OOP. Anda akan mendesain sebuah blueprint class untuk node sensor dengan OOP, data identity sensor seperti ID dan atau lokasi beserta seperti fungsi pembacaan suhu kelembapan. Jadi satu entitas untuk yang disebut objek. Hal ini membuat kode Anda jauh lebih struktur rapi. Oke, pertama disuruh membuat blueprint di sini. Di dalam package sensor op, buatlah sebuah modul yang bernama node.py yang di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama sensor node. Buat konektor if objek, berikan nilai status awal saat aktif. Oke. Nah, kita disuruh memakai OOP di sini. Di sini waktu di lab 5 ini kita disuruh membuat file bernama node.py. Nah, di dalam file node.py ini ada kelas bernama sensor ops, sensor nodes. Kelas ini sebagai blueprint. Ini yang disuruh dalam blueprint itu. Lalu dia ini akan menjalankan dep init. Ini adalah konstruktor inisialisasi node. Jadi ini nih dia menandai setiap node tuh mempunyai ID dan mempunyai status, yaitu statusnya aktif. Dan seperti tadi temperaturnya itu dia akan merandom kurang lebih 20%, yaitu sensor malfunction atau sensor error. Nah, sama seperti itu juga di sini juga kurang lebih 20% akan membaca sensor error tersebut. Di sini ada di suhu, di sini ada di kelembapan. Oke. Kita lanjut pada lab 6. Kita ekstrak dulu lab 6 nya. Lab 6.
ngelak. Kita lupa menjalankan lagi lab 5 nya. Kita coba jalankan lab 5. Kita jalankan lab 5 nya. Saya lupa menjalankan lab 5. Mohon maaf. Kita langsung aja. Oke. Nah, misal kita tambahkan lagi sensor. Masukkan not rumah. Oke. Lalu 2 rumah. Oke, sini 2 sama seperti tadi, kita milih 3 coba. Nah, oke, 4. Oke, notnya, tipe suhunya di sini ada berapa notnya, misalnya not rumah, tipe suhunya apa, dan nilai berapa. Tadi kan nggak ada yang pertama. Oke, seperti inilah tampilannya. Oke, kita lanjut ke lab 6. Oke, di sini coba kita buka dulu. Ini lab 6. Oke, deskripsi tugas ini objek oriented part 2. Oke, seperti tadi OOP, tapi ini part 2 nya. Pertama, penerapan interface parent child class. Jadi kan sensor node sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti node ID dan status. Buat 2 child kelas baru, temperature node dan humidity. Keduanya wajib mewarnai sifat dari sensor node. Gunakan fungsi super seperti ini memanggil konstruktor pada parent class. Oke, penerapan method already pada kelas tersebut. Status aktifnya dengan peluang 20%, memicu exception berupa ball function. Lakukan overriding masing-masing kelas. Oke, kita lihat dulu di sini kodenya ya. Tadi kita masuk ke node. Oke, di sini sudah ada parent kelasnya ya. Duh, ngelag-nya. Nah, di sini ada parent class yang bernama sensor node. Nah, sebagai blueprint juga seperti tadi, ini sebagai blueprint ya yang tadi di lab 5 kalau nggak salah. Bentar, bukan di parent class ini. Saya lupa menaruhkan parent classnya. Enggak benar di note tadi. Nah, ini sebagai parent class sensor nodes. Oke, langsung di dalam child classnya itu ada temperatur. Ini ada child classnya, temperature node dan humidity nodes.
Nah, saat temperatur node ini kan dibuat nih, misal lalu program memanggil dep init save node id dan super.init. Artinya child class itu mengambil atribut dari parent classnya. Oke, atribut. Nah, dia akan mengambil atribut dari red data sini, yaitu membaca data dari 02, yaitu dia akan merandom error dari data tersebut, sensor malfunction, misal gagal membaca dari perangkat keras. Seperti itu juga temperatur papan. Nah, terus ini kita jalankan ya. Salah, jalan ininya nggak di sini. Pokoknya di lab 6 ini kita disuruh menambahkan yaitu parent class dan child class gitu, menggunakan parent class dan child class dalamnya. Entah kenapa ini. Lalu oh ya, satu lagi di sini ada manager.py di tab 6 ini, yaitu fungsinya untuk mengelola seluruh sensor dan menyimpan log, membaca semua not dan membaca semua not. Oke, di dalamnya ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini mengelola semua sensor seperti kemudian menyimpan not sensor, membaca semua sensor, menyimpan log, menampilkan log dalam bentuk tabel. Oke, di sini ada dep init, save, menginisialisasi list dan log. Nah, tadi kan register node-nya itu ada di main ya, main.py dan sensor lognya. Nah, tapi di sini kita menyimpannya di dalam manager. Nah, itu untuk mengelola semua datanya ya, seperti itu. Pokoknya data-data yang dari main ini awal, dia sekarang masuk ke dalam manager.py. Jadinya program utamanya itu ada di manager.py di lab 6 ini. Oke, semuanya akan dibaca di dalam manager.py. Oke, kita jalankan tadi. Kita close ya. Oke, kita disuruh sama seperti tadi, kita coba satu, kita tambahkan not, misal rumah 1 gitu, kita tambahkan lagi not-nya rumah 2. Oke, kita pilih 2, tambahkan temperatur. Nah, di sini tidak ada daftar notnya, tapi kita langsung suruh masukin, misalkan rumah 1 tadi kan, kita enter, berhasil ditambahkan, rumah 1 berhasil ditambahkan. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan 2 lagi, tambahkan not kelembapan. Tadi kan not suhu itu rumah 1, rumah 2. Ini juga kelembapan yang pertama itu rumah 1, kita masukin lagi rumah 2 gitu, enter. Oke, rumah berhasil ditambahkan. Lalu 4, kita lihat riwayatnya, belum ada log yang disimpan. Oke, salah, kita 3 bukan ke-4. Nah di sini ada not ID-nya, rumah 1 sukses gitu, statusnya aktif. Misalkan ini notnya not suhu terbaca 23 derajat, langsung rumah 2 sukses, statusnya aktif, suhu terbaca 38,13. Di sini ada sama juga, rumah 1 notnya statusnya aktif, statusnya aktif, kelembapan. Nah, ini not kelembapan, ini not suhu. Oke, kita lanjut lab 4, lab 7. Lab 7 ya. Kita lihat di sini. Lab 7. Kita buka dulu soalnya ya, lab 7 ya. Enggak ada soalnya.
tadi kita buka lab 7 di sini. Oke, buka kita. Aku CMD. Nah, oke, kita baca dulu lab 7-nya ya. Nah, di lab 7 ini ada OOP part 3 dan cluster generator interiors. Oke, pada sesi ini terhadap konsep Python tingkat lanjut akan diuji dengan menambahkan 3 fitur baru ke dalam simulator IoT. Custom exception akan digunakan untuk deteksi saran perbaikan perangkat keras software. Oke, jadi di sini kita suruh menambahkan misal captain action exception lain gitu ya. Misalkan ada rekomendasi perbaikan perangkat jika error tuh, kenapa errornya, misalkan baterai lemah, jadwalkan penggantian baterai, atau sensor blocked gitu, action akan melakukan pembersihan fisik pada probe sensor, seperti itu kita tambahkan di sini. Oke, kita langsung lihat aja ya di sini. Di mainnya kita lihat di sini seperti tidak ada penambahan ya di mainnya ini ya. Lab 7 ini di main tidak ada pertambahan. Lalu kita lihat di note. Nah, di note ini kita tambahkan kelas nama low battery exception. Ini adalah kelas untuk custom exception untuk kondisi baterai lemah. Lalu ada juga sensor black error exception. Custom ini untuk meng-exception untuk kondisi sensor terhalang seperti itu. Lalu tuh di sini juga ada benar. Nah, ini di sini ada simulasi errornya. Tadi error tetap sama, yaitu kurang lebih di bawah 20% ya, di atas 20%. Misalkan baterai random, range baterainya 5-15%, maka akan menampilkan range-nya low battery error, yaitu tegangan daya di bawah baterai level sekian persen, misal 10% gitu. Lalu di sini juga ada sensor wire blocked, yaitu kesempatan errornya sekitar lebih dari 15% gitu. Lalu sensor malfunction-nya yang itu lebih dari 25%, lalu statusnya aktif. Oke. Lalu di manager. Nah, di sini ada calibration ya. Ini ada exception. Oke. Nggak ada perubahan lagi ya. Sama seperti tadi itu, guys. Value error, tidak ada angka yang bisa dibaca. Not berhasil ditambahkan dalam tabel. Oke. Nah, di sini tambahin not class name, temperatur. Tidak ada lagi sepertinya. Nah, di sini ada perubahan ya. Di sini ada penambahan yaitu accept baterai error. Nah, jika tadi baterai di bawah, kan tadi error baterai itu sekitar 20% ya, 20%. Tuh, dia akan menampilkan error, yaitu hasil error low battery error, action ganti baterai gitu.
labelnya. Seperti juga sensor block, jika error dia akan mengaktifkan dan memberikan rekomendasi, yaitu actionnya bersihkan sensor, dan juga masih kayak itu periksa perangkat gitu. Oke, kita jalanin aja langsung ya supaya bisa melihat hasilnya. Oke, kita tambahkan not suhu pertama ya, misalkan rumah. Oke, kita enter. Lalu 2 kamar, misalkan kamar. Nah, di sini juga kita, oh iya saya lupa menjelaskan tadi, di sini ada cari anomali, ada fitur cari anomali di lab 7 ini. Oke, kita nanti dulu kita jelaskan dulu ini, kita jalankan dulu, lalu kita baca dulu sensornya, enter. Oke, rumah, suhu sukses membaca rumah. Oke, oh iya saya juga lupa, di sini juga ada kalibrasinya, sensor kalibrasinya. Jadi setiap penambahan, nah nih, jika setiap suhu nih, suhu misalkan tadi hasil awalnya ditambah, setelah dikalibrasi ditambah 2,5 hasil kalibrasinya. Oke, jadi misalnya suhu aslinya 38 derajat gitu, ditambah 2,5 jadi 41,5 derajat, seperti itu adalah hasil kalibrasinya. Lalu tadi itu ada pencarian anomali, saya lupa, pencarian anomali itu kayak misal generator untuk mencari anomali suhu di bawah 35 derajat, kelembapan di atas 20%, status pilot atau error. Nah, jika suhu itu di bawah 35 derajat Celcius, itu dia statusnya pasti pilot dan error. Nah, itu adalah anomalinya. Dan begitu juga kelembapan, jika di atas 20% kelembapannya, statusnya pasti pilot atau error, pasti dia terdeteksi anomali. Oke, nah di sini pilot error. Jika error, dia akan menampilkan low battery jika suhu, nah low battery atau sensor blocked gitu. Dan kalau suhu misal di bawah 35 derajat Celcius, dia akan lebih dari 35 derajat Celcius, dia akan menampilkan warning, mencatat value suhunya berapa, dia akan menghasilkan overhead gitu, misal lembab juga seperti itu, warning akan ada peringatan terlalu kering. Oke, coba tadi kita jalankan lagi soalnya belum ini. Oke, ini tadi kita ulang lagi ya, coba 6. Oke, nah bisa kita tambah 1. Jadi misalnya rumah 1. Oke, 2 rumah 2. Oke, kita baca sensornya 3. Lalu kita cari anomali 4, 5. Oke, mencari anomali, pencarian selesai, tidak ada anomali temukan, berarti nggak ada anomalinya. Kita tambahin lagi sensornya, misalkan pohon gitu ya, pohon suhu 1, pohon 2. Oke, kita baca sensornya dulu, ada errornya nggak? 1 error, rumah pilot. Coba kita cari anomalinya 5 misal.
ditemukan anomali error rumah 2, yaitu statusnya low battery, tegangan di bawah 15. Oke, seperti itulah saat pencarian anomali. Lalu 5. Oke. Lalu kita nyari anomali lagi. Ditemukan anomali, warning, mencatat 42,3 derajat. Kita lihat riwayatnya seperti tadi. Ada 2 anomali itu, pohon mencatat overhead ya. Berarti kita cari 4, rumah, error baterai. Nah, kalibrasi. Nih, suhu nih. Tadi kan suhu misalkan dia sukses tetap, tapi suhunya melebihi 35 derajat Celcius, yaitu 42 derajat. Dia deteksi anomali, yaitu overhead gitu. Oke. Selanjutnya di lab 8. Oh, di lab 8 ini setahu saya hasil akhirnya seperti ini. Gak usah di ini. Hasil akhirnya seperti project final kita, yaitu cuman menambahkan sebenarnya terlalu banyak ini. Ya, ini project 1. Oke. Nah, ini suruh membuat sebuah, kalau nggak salah sih ini ya, lab 8 tuh. Nah, data presentasi file IO lambda function. Oke. Pada sesi menyimpan data secara permanen. Data ini disimpan di save. Dia auto save dan langsung datanya itu langsung kesimpan ke dalam file. Oke, di ngelak ya, sabar. Oke. Nah, di sini. Bentar, kita cari perintah lambdanya. Nah, di sini kita disuruh menyimpan file ke dalam file txt, sensor data log.txt. Dia akan otomatis kesimpan datanya ke dalam file ini. Sensor log data log ini dengan menggunakan fitur lambda. Nah, misalnya begini datanya. Nah, ini saya hapus dulu misalnya. Kita enter, kita S, coba kita jalankan programnya ya. Oke, ini buat satu. Kita langsung saja kita jalankan di sini. Oke, mohon maaf karena perangkat saya ngelak ya. Maaf Bu, nggak bisa dijalankan. Coba kita jalankan lagi di file sini ya kalau salah ya. Wah, ini panas sekali laptop saya. Nah, ini. Oke, kita jalankan coba cmd. Coba. Oke, main
25 78 20 79. Oke, iya. Nah, di sini ada berapa menu yang ditambahkan ya. Pertama cari anomali, seperti tadi udah yang di lab 7. Laporan cepat, cetak laporan sensor kritis dan keluar. Oke, kita pilih satu, sinyal tadi rumah satu gitu. Lalu kedua rumah 2. Nah, misal lalu tambahin lagi satu, pohon 1, pohon 2, tambahin lagi pohon 3, ini lagi pohon 4 gitu ya. Oke, kita baca dulu semua sensornya. Misalnya 3. Nah, rumah pohon 1, pohon 4 gitu kan. Itu misalkan suhunya lembab, ada sensor pilot kan seperti tadi, langsung kita cari anomalinya. 5 cari anomali. Oke, overhead ada anomali sini, ada juga anomali sini gitu. Lalu kita laporan cepat, kita lihat laporan cepat. Oke, laporan dia akan melaporkan ada anomali di sini, misalkan di pohon 4 error gitu, low battery. Lalu di ada anomali yaitu pohon 1 mencatat 30 overheat dan pohon 1 mencatat lagi overheat, seperti itu. Lalu kita akan mencetak laporan kritisnya 7 misal. Oke, laporan selesai dicetak total 3 isu. Nah, ini laporannya akan simpan ke dalam ini file txt yang ada di file kita di sini. Kita lihat. Nah, kecatat semua kan laporannya, dari laporan cepat dan laporan semuanya itu jadi catat semua. Oke, langsung sudah selesai mengenal poin A nya. Saya akan menjelaskan poin B nya. Oke, kita lihat dulu tadi itu poin B nya itu awal tuh apa ya, saya lupa soalnya. Maaf, ngelak nih laptop saya nya. Oke, saya disuruh login lagi. Oke, kita lihat sini udah kebuka ya. Di sini. Ngelak. Oke. Oke, di sini lalu kita akan menjelaskan bagian B-nya, represi dan tantangan. Bicara jujur mengenai perjalanan belajar ya.
Pemikiran materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling efektif dalam pemrograman dan menjelaskan kegunaan dalam tugas ini. Oke, menurut saya ya, materi yang mengubah pandangan saya pada tugas ini yaitu tadi itu, yaitu OOP. Bagaimana kita bisa merapikan kode kita dalam satu file yang berbeda gitu. Nah, seperti itu. Kegunaannya seperti supaya kita mempermudah aja gitu. Jadi nggak acak-acakan kode kita. Oke. Materi yang paling menantang dan yang paling sulit selama setengah semester ini apa ya? Kalau menurut saya sih ya yang di lab apa tadi? Itu kalau nggak salah ya tadi itu yang buat exception error seperti apa, mencari anomali. Oh iya, saya yang paling berat di situ karena pada saat tugas itu tuh saya error berapa kali gitu, dan cara saya melakukannya ya saya minta penjelasan dari AI, terus saya apa saya minta langkah-langkahnya ya lah, cara minta penjelasannya bagaimana menyelesaikan materi ini gitu, penjelasannya ini. Jadi ya itu bukan cuma copy paste gitu, tapi kita suruh nyari penjelasan supaya bisa saling belajar gitulah. Kendala utamanya ya selama ikut perkuliahan ini program jaringan satu ya, pertama perangkat sih ya saya. Kalau saya perangkatnya ya gini ngelak. Lalu untuk mengikuti perkuliahan satu sih nggak ada ya, paling deadline lah bu ya, maaf deadline itu terlalu mentok gitu setiap tugasnya ya, walaupun seminggu menurut kami yang bukan saya aja ya tapi teman-teman saya itu deadline-nya terlalu mentok gitu bu, jadi tolonglah diperpanjang ya bu ya. Oke, oke sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.